teknis. Oke. Ya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oke, oh Tuhan. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Bapak Ibu, kita tanya dulu sama-sama pagi hari ini. Apakah benar ada mahkota abadi dalam mencintai? Mencintai apa Bapak Ibu? Mencintai kebenaran dan keadilan. Dan ada enggak? Ada. Pasti ada Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang itu tidak mencintai kebenaran dan keadilan? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada ya, saudaraku. Jadi saya lihat nasihat firman Tuhan buat kita semua pagi ini. Jadi kebenaran dan keadilan bukan cuma didengar dan dipahami saja, tapi harus juga dilakukan ya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih apa saudara? Dikenan Tuhan daripada korban ya. Orang mempersembahkan korban, tapi kalau nggak melakukan kebenaran, ya korbannya tidak berkenan ya di hadapan Tuhan. Orang melakukan korban, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, kalau dia tidak melakukan keadilan juga tidak berkenan ya. Jadi dua hal ini harus ada, melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi orang kenapa tidak bisa melakukan kebenaran dan keadilan? Karena dia belum mencintai ya. Dia belum mencintai kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Apa yang kau cintai, engkau akan melakukan dengan segenap hati. Ya, itu dia. Jadi mari periksa hati kita masing-masing, apakah pagi ini kita sedang mencintai kebenaran dan keadilan atau tidak sama sekali. Ya, minta supaya Tuhan berikan hati saudara yang terus mencintai kebenaran, terus mencintai firman. Kalau saja engkau mengerti rahasia ini, engkau mencintai kebenaran, jangan takut. Kebenaran yaitu firman akan memerdekakanmu, ya. Kebenaran yaitu firman Tuhan akan membebaskanmu, akan menuntun langkah-langkahmu. Amin ya. Untuk sampai kepada apa yang Tuhan inginkan, menjadi orang yang sukses, diberkati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Oke. Nah, kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam apa Bapak Ibu? Dalam mencintai. Mencintai apa saudara? Mencintai kebenaran dan keadilan. Ya. Dan kemudian melakukannya lebih dikenan Tuhan. Katakan amin. Tuhan bukan saja berkenan, tapi lebih ada nilai plus di situ ya. Lebih dikenan Tuhan daripada apa Bapak Ibu? Korban yang dipersembahkan. Ya, orang mempersembahkan korban, tetapi kalau orang itu melakukan kebenaran dan keadilan, nah itu lebih dari sekedar orang mempersembahkan korban ya. Haleluya. Oke, itu lebih berkenan di hati Tuhan. Jadi bukan berarti kalau gitu tidak usah mempersembahkan korban, harus mencintai kebenaran saja melakukan kebenaran. Ya, tidak begitu Bapak Ibu. Dua-duanya ya dilakukan, mencintai kebenaran dan keadilan, kemudian juga mempersembahkan korban, itu jauh lebih mulia, lebih berharga Bapak Ibu ya. Atau orang hanya mempersembahkan korban tetapi tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, itu juga tidak benar ya. Dua-dua itu harus ada. Melakukan kebenaran dan keadilan plus juga mempersembahkan korban ya, atau sebaliknya. Mempersembahkan korban lalu melakukan kebenaran dan keadilan, itu jauh lebih mulia. Amin Bapak Ibu ya. Bukan masalah jumlah angka ya, kuantitas, tapi masalah sikap hati itu Bapak Ibu ya, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ketika kita melakukan kebenaran dan keadilan. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan Oke, kita dapat pelajari hal ini
di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6, kita akan segera menemukan ya. Menemukan apa, saudaraku? Menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita ya tentang siapakah orang percaya yang mengerti ya. Mengerti apa Bapak Ibu? Siapakah orang percaya yang mengerti mahkota abadi dalam mencintai kebenaran dan keadilan. Amin Bapak Ibu ya. Saudara, jadi ibadah seperti ini adalah bukti kita mencintai kebenaran ya. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita beribadah, nah itu kebenaran Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Dan ketika kita memuji menyembah Tuhan seperti tadi yang kita lakukan Bapak Ibu, itu kebenaran saudaraku ya. Karena Tuhan sendiri yang perintahkan kita saudaraku. Dan melakukan keadilan saudaraku ya. Kita berlaku adil sehingga Tuhan dimuliakan dan kita bisa menjadi berkat dan kesaksian. Oke, sudah dicatat ini ya. Mari kita lihat siapa dia. Orang yang melakukan 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti mahkota abadi dalam mencintai kebenaran dan keadilan. Ya, kita akan lihat dulu. Nah, dia adalah orang percaya yang punya 3B. Nah, apa itu 3B? Nah, kita lihat ini ya, satu-satu. Oke. B yang pertama, saudaraku, ini dia. Kalau orang itu mencintai kebenaran dan keadilan, apa tandanya? Tanda yang pertama, dia berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah saat berhadapan dengan orang yang bagaimana? Yang hanya suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang. Jadi ini, saudaraku, orang yang mencintai kebenaran dan keadilan dan melakukan itu dia berhati-hati, ya. Namanya berhati-hati itu ada bahaya, Bapak Ibu, ya. Ini dia. Mari kita lihat ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, 2 Timotius 3 ayat 4. Ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Amin. Saya tanya, suka berkhianat ini benar apa salah? Salah. Salah, Bapak Ibu, ya. Salah, Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Tidak berpikir panjang. Ini benar apa salah? Salah, saudaraku. Ya, kemudian apa lagi? Berlagak tahu, sok tahu. Ini benar apa salah? Salah juga. Lalu kemudian lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Ini benar apa salah? Salah, Bapak Ibu. Jadi kalau orang mencintai kebenaran, dia berhati-hati, Bapak Ibu. Saat dia berhadapan dengan orang yang demikian, supaya apa? Tidak terpengaruh. Ya, orang yang salah ini, yang berdosa ini tidak mempengaruhi kehidupannya. Maka yang lalu kita sudah membahas ya di sesi yang lalu itu kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Bangun pagi doa dulu, ya, ibadah dulu, ya, terus melakukan segala aktivitas, nggak bermalas-malasan. Lalu kemudian nanti malam kita mau istirahat, mau tidur, kita doa dulu, beribadah dulu, ya. Nah itu dia, atau kita sebelum kita makan, kita doa dulu supaya Tuhan berkati makanan, minuman itu. Atau kita berpergian kemana, ke kantor, atau ke pasar, kemanapun tujuan kita berdoa minta Tuhan pimpin kita. Nah itu kebiasaan yang baik Bapak Ibu. Ya. Tapi karena bergaul dengan orang-orang gak kena ini, akhirnya kehidupan mereka yang buruk itu mempengaruhi hidup kita. Yang dulu kita setia dengan Tuhan, sekarang gak setia lagi. Yang dulunya kita cinta Tuhan, sekarang gak cinta Tuhan lagi. Ya, maka ini kita perlu berhati-hati. Amin ya Bapak Ibu ya. Berhati-hati dengan orang yang bagaimana? Yang hanya suka mengkhianat, berkhianat. Ya, tidak berpikir panjang Bapak Ibu. Itu dia. Berarti pikirannya tuh pendek ya saudaraku. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, mari kita lihat apa tanda yang kedua dari orang yang mencintai kebenaran dan keadilan. Ya, yang kedua dia punya B yang kedua, yaitu apa, saudaraku? Dia berusaha, Bapak Ibu ya,
berusaha secara benar. Ada orang yang berusaha tapi usahanya nggak benar, Bapak Ibu, ya. Berusahalah secara benar. Yaitu apa, saudara? Menjalankan ibadat secara rohani, ya, dan tidak memungkiri kekuatan ibadatnya. Jadi kalau orang mencintai kebenaran dan keadilan itu, dia berusaha secara benar untuk apa? Menjalankan ibadah secara rohani, ya. Bukan secara jasmani, tapi ibadah secara rohani. Nanti kita akan lihat ayatnya, ya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahirlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Jauhilah mereka itu. Betul, dia Kristen. Betul, dia beribadah. Tapi ibadah-ibadah yang dilakukan itu ibadah yang tanpa kehadiran Allah, ya. Tidak ada spirit yang benar-benar membuat dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi ibadah hanya sekedar rutinitas, Bapak Ibu, ya. Tapi nggak ada hadirat Roh Kudus di situ. Nah, ini banyak gereja kehilangan yang namanya presence of God, saudaraku, ya. Mereka kehilangan hadirat Tuhan, saudaraku. Betul, mereka memuji Tuhan, tapi tidak ada selaku hadirat Tuhan. Ada praise-nya, ada praise, ada pujian kepada Tuhan, tapi tidak ada hadirat Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia, saudaraku. Jadi orang-orang ini karena dia tidak mencintai kebenaran dan keadilan, ya. Jadi kita semua, Tuhan ini kita berusaha setelah tadi kita berhati-hati dengan orang-orang yang negatif, ya. Nah, sekarang kita ini berusaha ya secara benar menjalankan ibadah secara rohani, ya. Yang lain itu mereka melakukan ibadah secara lahiriah, ya, Bapak Ibu. Hanya sekedar melakukan suatu kegiatan agama, tapi mati suatu ibadahnya ibadah yang tidak hidup, ya. Tidak ada hadirat Roh Kudus di sana. Jadi orang datang dengan susah, pulang tambah susah. Datang dengan sedih, pulang tambah sedih, ya. Datang dengan beban berat, pulang bawa beban lebih berat lagi. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada hadirat Roh Kudus di sana, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa di dalam ibadah-ibadah gereja CLCC itu selalu ya ditandai dengan hadirat Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Hadirat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pagi ini. Katakan amin, ya. Amin. Haleluya. Oke. Baik, sebentar ini saya coba cek lagi. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, Bapak Ibu, ya. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, maka siap-siap Bapak Ibu, ya. Siap-siap mujizat ajaib terjadi, ya. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Tidak ada yang susah, ya. Tidak ada yang sukar. Asal engkau ngerti aja isi hati Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku, ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan haleluya lanjut, ya. Sudah sampai di mana kita ini? Tiga, Pak John. Oke. Di poin yang ketiga, ya. Iya. Oke, di poin yang ketiga, ya. Ini ada berusaha. Namanya usaha itu tidak boleh diam, Bapak Ibu. Kalau kita diam, maka kita tidak dapat apa-apa, ya. Jadi keputusan kita ini menentukan apa yang kita dapatkan, saudaraku, ya. Kita bisa dilawat Tuhan, bisa dapat hadirat Roh Kudus yang luar biasa. Itu tergantung keputusan kita, saudaraku, ya. Semakin kita punya responnya positif, semakin kita mendapatkan hadirat Tuhan yang luar biasa, ya, di dalam kehidupan kita semua. Amin, ya. Oke, kita akan lihat, ya, yang ketiga sekarang. Oke. Haleluya.
Nah, setelah B yang kedua berusaha, baru yang ketiga sekarang bertindak. Bertindak mencegah, saudaraku. Ya, bertindak mencegah untuk orang-orang yang menyelundup ke dalam rumah orang lain. Ya, orang menyelundup ini siapa? Dalam rumah orang lain, ini orang yang syarat dengan dosa dan dikuasai hawa nafsu. Jadi orang yang mencintai kebenaran dan keadilan itu dia tidak tinggal diam, dia bertindak. Dia bertindak untuk mencegah orang-orang yang menyelundup, ya. Nah, orang-orang menyelundup ini kan bukan orang baik, Bapak Ibu, ya. Ini orang jahat, saudaraku. Yang dia masuk ke rumah-rumah. Nah, Alkitab bilang apa? Orang-orang ini syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Oke, kita lihat ayatnya ya. 2 Timotius 3 ayat 6. Iya. 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Orang-orang yang tidak punya penguasaan diri, saudaraku. Nah, ini membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Maka sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran dan keadilan, dia akan bertindak. Ya, bertindak untuk apa? Mencegah orang-orang ini supaya jangan menyelundup masuk ke rumah orang lain, ya. Ya, orang lain. Dan ini memang orang yang menyelundup ini dia syarat dengan dosa, ya. Dosa yang membuat banyak orang bisa berdosa, ya. Membahayakan dirinya dan orang lain. Karena apa? Dikuasai juga oleh nafsu ini. Oke, sudah dicatat ini semua? Sudah. Sudah ya? Baik. Lalu kita lihat sekarang kalau begitu apa dong hasilnya? Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu, saudaraku, ya, dia itu tidak berlagak tahu, ya. Dan dia itu menuruti Allah, ya. Dan yang lainnya itu kebalikannya. Yang lain itu berlagak tahu, ya, sok tahu dan tidak menuruti Allah, itu ya. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 4. 2 Timotius 3 ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Nah, inilah orang-orang yang tidak mencintai keadilan, ya, dan kebenaran. Kebenaran dan keadilan. Tapi orang-orang yang taat pada firman artinya dia mencintai kebenaran dan keadilan. Saudaraku, dia itu tidak ya berlagak tahu. Meskipun dia sudah tahu, tapi dia seolah-olah berlagak tidak tahu. Dan dia lebih menuruti Allah ya daripada menuruti apa saudaraku? Hawa nafsunya. Ya, itu sebagai hasil yang pertama. Oke, ini sudah dicatat semuanya? Sudah. Sudah ya, Bu Fang sudah ya? Semuanya? Oke. Kita lihat yang kedua sekarang. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjauhi. Nah, dia menjauhi siapa, saudaraku? Dia menjauhi orang yang memungkiri. Memungkiri apa, saudaraku? Memungkiri kekuatan ibadat, ya. Dan dia tidak menuruti Allah. Jadi orang ini jangan didekati, Bapak Ibu. Ya, dia akan bilang ibadah-ibadah itu percuma, nggak ada apa-apanya. Ini bahaya. Orang ini menyangkali ya kekuatan ibadah. Nah, kekuatan ibadah itu ada di mana? Kehadiran Allah, Bapak Ibu, ya, kehadiran Roh Kudus. Dan dia selaku tidak menuruti Allah. Orang ini kita perlu jauhi, ya, Bapak Ibu. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Jauhilah mereka itu, Bapak Ibu. Nah, lihat banyak orang yang tidak mengerti rahasia ini. Sehingga akhirnya ibadah-ibadah yang dijalankan itu akhirnya membuat dia jadi jenuh, ya. Dia jadi bosan. Kenapa? Karena tidak ada kehadiran Roh Kudus, ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang kita adakan ini ada kehadiran Roh Kudus itu membuat kita tuh makin bergairah,
Dan kita tanya, kapan lagi ada ibadah? Kapan lagi ada ibadah? Saya mau dilawat Tuhan. Itu dia Bapak Ibu ya. Karena ada sebuah rasa lapar dan haus akan firman, ya. Ada sebuah hasrat yang kuat untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Itu dia, saudaraku. Jadi ibadah yang kita lakukan ini semakin membuat kita tuh bergairah, saudaraku, ya. Membuat kita selalu rindu, selalu ingin ikut terus mengalami di dalamnya. Karena apa? Ada hadirat Roh Kudus. Tapi kalau tidak ada hadirat Roh Kudus, cepat bosan, cepat jenuh, ya. Dan itu kita hindari Bapak Ibu. Kita butuh yang namanya hadirat Roh Kudus ya. Jadi setiap hari kita mandi suci dengan firman Tuhan, air suci ini menyucikan hidup kita ya. Dan kita minta dipenuhi Roh Kudus ya. Amin ya. Dan mari kita lihat yang ketiga yang terakhir ini. Kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Haleluya. Dia kuat. Dia kuat itu karena apa? Karena tidak dikuasai, ya. Tidak dikuasai berbagai-bagai nafsu. Sementara yang lemah itu, yang lain itu lemah, saudaraku. Kenapa? Karena dia dikuasai nafsu. Nah, ini yang lain ini kebalikannya, ya. Oke, kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 6. 2 Timotius 3 ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Amin. Nah, ini dia ya, jadi ada perbedaan. Bagi orang percaya kita semua yang taat pada firman, artinya kita mencintai kebenaran dan keadilan ya. Soalnya kita menjadi kuat. Amin ya, kita menjadi kuat ini karena apa? Kita tidak dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Sementara yang lain yang tidak taat pada firman, artinya tidak mencintai kebenaran dan keadilan, itu kebalikannya. Dia menjadi lemah dan dia dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yaitu bedanya di situ. Oke, Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan di pagi hari ini, saudaraku. Kita akan merenungkan firman yang sudah kita dengar. Apakah hari ini kita sedang mencintai kebenaran dan keadilan atau hati kita mulai bergeser ya, tidak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Kita minta kasih anugerah Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan atas hidup kita ya di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus ya di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oke, kita akan sama-sama ya merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Dan kita akan bawa di dalam doa ya, pegang roti di tangan kanan kita semuanya di pagi hari ini ya. Haleluya, haleluya. Imani bahwa ini bukan roti biasa yang engkau pegang. Engkau sedang pegang tubuh dari Kristus yang telah disalibkan, ditusuk, ditikam, diberi mahkota duri. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan Bapak Ibu. Haleluya. Mari pegang anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ya. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kemenangan, dan darah Yesus ini membawa engkau masuk ke tempat kudusnya Allah dan engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu kita minum. Minumlah saudara-saudara. Haleluya. Oke, kita akan berdoa ya. Oke, pagi ini yang bertugas siapa-siapa yang menaikkan doa profetik dan
pengumuman? Bu Andriana sama Samuel, Pastor. Oke, baik. Ya, Ibu Fang Fang Lai akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Ya, Ibu Fang Fang Lai. Ya, Ya, Pak John. ya, Selamat pagi. silakan. Selamat pagi. Pak Omar, selamat malam. Selamat pagi teman-teman CSC Ya, semuanya. selamat pagi. Hadir Pagi. dengan tali cinta yang sejati yang Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar sabdamu. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Kami tak sanggup, kami tak mampu tanpa Tuhan Yesus Kristus yang memberi pertolongan, memberi Ya, perlindungan, Yesus. yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung, yang dapat kami lakukan adalah kasih karunia anugerah besar yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ajaran-Mu itu sehat, ajaran-Mu itu penuh bermakna, penuh berkhasiat, penuh makanan yang sehat di dalam kehidupan kami. Itu suatu keinginan hati kami Ya, untuk Yesus. datang di hadirat-Mu dengan penuh antusias, penuh mahkota kehidupan, mahkota abadi yang penuh mencintai kebenaran-kebenaran dan keadilan yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau beri keadilan dan kebenaran itu Mari, semua Tuhan. adalah hati-hati dan berusaha dan bertindak dengan Ya, dengan Yesus. tali kasih, dengan kebenarannya. Hasil karya itu penuh kasih cintanya daripada Tuhan Ya, Yesus Yesus. yang penuh. Pujilah namamu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima Amin. kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya, telah dinaikkan dari Surabaya, dan terima kasih buat orang tua kita Yerusalem telah memperdengarkan Sama-sama Pak firman-Nya John. di Ya, malam hari amin. waktu Jerman. Tuhan berkati. Ya, amin. Amin. Makasih Pak John. Sama-sama. Ya. Haleluya, haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Di mana kebenaran firman Tuhan pagi hari ini itu indah kepada kita. Di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang percaya kita mau mendapatkan mahkota abadi dalam perjalanan kita harus kembali untuk mencintai kebenaran dan keadilan atas kita. Amin Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita minta Roh Kudus terus menguatkan, meneguhkan hati kita untuk dalam kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru, untuk selalu mencintai kebenaran dan keadilan, yaitu firman Tuhan itu sendiri atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Firman-Nya, apalagi kita sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya, kita percaya itu bukan roti dan anggur biasa, tetapi sudah menjadikan tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ada yang berkata, Tuhan Yesus ada tinggal di dalam kita, kita pun tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus ada hidup di dalam kita, kita pun hidup di dalam Dia. Lamanya itu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Dan kita terima kasih juga pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru buat kita setiap hari. Melalui ibadah gereja sesi sini kita terberkati selalu, dan kita terus dukung dalam pelayanannya, dukung juga dalam doa-doanya pada Pastor John supaya diberikan kesehatan, kesegaran, kekuatan yang ekstra selalu setiap hari, agar Pastor John tetap selalu bisa terus melayani di gereja sesi ini, tetap semangat yang menyala-nyala. Makasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati di dalam. Amin. Ya. Makasih saya ucapkan juga kepada Bu Fang Fang Lai yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Bu Fang Fang Lai, tetap semangat Bu Fang Fang Lai. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, tetap semangat dalam Tuhan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Frans Angki Kuara yang tadi sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Pak Frans Angki, tetap semangat Pak Frans Angki dalam Tuhan. Salam buat keluarga semua yang ada di Bekasi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki. Haleluya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pada malam pagi waktu Indonesia dan malam waktu Jerman. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Salam buat Opa Bruni semua. Amin. Amin. Ya.
Terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama dan haleluya. Kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita akan menaikkan doa profetik bersama-sama kembali pagi hari ini dengan semangat, dengan antusias ya. Kita percaya melalui doa profetik ini, kita percaya, kita aminin, kita receive-kan bahwa bangsa negara kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita gereja sisi kita yang tercinta diberkati. Yang akan dinaikkan kita yaitu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang masih melayani tugas pekerjaannya, yaitu Ibu Andriana Marantika SST dari Kediri. Saya persilakan Ibu Andriana. Terima kasih Pak Lukas untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Mari Bapak Ibu kita akan satu hati kita naikkan doa profetik bagi bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kita amini, kita katakan I receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Sama-sama. Haleluya. Terima kasih Bu Andriana Marantika yang sudah tugas melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, semangat Bu Andri di dalam pekerjaannya, tugasnya. Tempat Ibu bekerja menjadi berkat dan terang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Lukas. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu mendengarkan pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh saudara kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Pacet Mojokerto, yaitu Mas Saudara Samuel Christian. Saya persilakan Mas Samuel. Terima kasih Bapak Lukas diberikan waktu kepada saya.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Samuel. Amin. Saya akan membawa pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB, mengecualikan setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadah LCC outside Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam bergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 3 tahun 2025 pukul 10 WIB sampai selesai. Bertempat Ibu Lidayani Effendi, Jalan Palam Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo Surabaya Selatan. Acara ibadah gereja CLCC Surabaya. Info penting spesial Happy Birthday Februari 2025. Pastor John Sampurna MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 24 bulan 2 2025. Bapak Hendro Johannes Philip Tony Tikwalu, putranya Bapak Putri Ruri dan Rosalind Tikwalu dari Jerman. Tanggal 25 bulan 2 2025, anak Sofia Tikwalu, cucunya Bapak Ruri dan Rosalind Tikwalu dari Jerman. Demikianlah info gereja CCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudara Samuel dari Kota Pacet di Mojokerto. Tuhan berkati Saudara Samuel. Pastor Jun. Amin. Dan Bapak kasih persilakan. Haleluya. Terima kasih Mas Samuel Christian yang sudah bertugas melayani Tuhan pada pagi hari ini yang menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tetap semangat Mas Samuel. Sehat selalu. Salam buat mama, oma, buat tante semua, om. Semuanya sehat diberkati. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel. Terima kasih buat pelayanan pagi ini. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita akan menaikkan doa deklarasi pada pagi hari ini. Kita yakini percaya Bapak Ibu, pagi ini doa deklarasi yang kita naikkan bersama-sama. Kita percaya semuanya terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Doa deklarasi pertama yang akan naikkan oleh kembali Ibu Fang Fang Lai. Selamat pagi. Shalom. Ibu Fang Fang Lai. Ya, kita akan naikkan doa deklarasi bersama ya Bu Fafang Lai. Yang kedua di sini ada Ibu Wace. Selamat pagi Ibu Wace. Shalom. Ya, shalom. Yang ketiga di sini ada kembali Pak Frans Angki Kuara. Selamat pagi Pak Frans Angki. Shalom Pak Frans Angki. Kita akan naikin doa deklarasi bersama. Haleluya. Yang keempat di sini ada Omar Rosalin. Iya, haleluya. Dan yang kelima ada Ibu Atanasia Pujastuti Esti. Yang
keenam saya sendiri, Pastor. Siap. Oke, sip. Mantap ya. Bu Aceh, kita naikkan doa deklarasi ya Bu Aceh. Iya. Siap. Oke, sip. Mantap. Haleluya. Haleluya. Oke. Oke. Ya, sudah siap ya? Kita akan Siap. dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Oke. Ya, siap Pak John. Sip, mantap. Ya. So, silahkan Ibu Fang Fang Lai. Ya. Selamat malam, Oma. Malam. Malam. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Sama-sama. dari Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Terima kasih Bapak. Amin. Terjadilah. Amin. Tuhan Yesus. Ibu baca. Dalam nama Yesus, aku percaya akan Yes. ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Pak Frans, Thank silakan. you, Lord. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam tersumpah. Amin. 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 Terjadilah. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Udah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan Yes. bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Atanasya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Bapak Di dalam Lukas. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada keberuntungan bagi kita semua yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin ya. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya ya Tuhan. Doa deklarasi pagi hari ini yang kita naikkan oleh bersama-sama saudara kami. Kita percaya tahun 2025 ini terjadilah dan Amin. semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi bersama-sama. Kita percaya tahun 2025 ini jadi keberuntungan buat kita, umur panjang, kesehatan, diberkati semuanya, berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dan kita mengucap syukur ya Bapak Ibu, di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang memberkati kita melalui pelayanan gereja CLCC. Pastor John, kita terus dukung dalam berdoa untuk Pastor John diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kesehatan, semangat yang baru terus buat Pastor John. Tetap semangat Pastor John, Yesus memberkati Pastor. Praise God. Haleluya. Ucapkan terima kasih pada pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Andriana Marentika, terima kasih Bu Andriana buat pelayanan pagi hari ini. Tetap semangat Bu Andriana. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga semuanya. Juga saya ucapkan terima kasih Mas Samuel Christian yang ada di Mojokerto, Pacet. Terima kasih buat pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat Mas Samuel. Salam buat Mama, Oma, Tante, Om semuanya. Sehat-sehat selalu, diberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah saya sebutkan nama satu persatu. Kita terus didukung doa. Kita semuanya diberikan umur panjang, kesehatan. Bahkan juga kita saling mendoakan diberkati ya. Semua apa yang menjadi kerinduan kita, doa-doa kita pasti terjawab. Amin Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya kita diberkati. Haleluya.
Dan saya sebagai juga tolong minta doa Pastor, di mana nanti pagi saya bersama Ibu Atanasia akan mengadakan rapat Pastor, melalui organisasi ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Pastor. Ya. Praise God. Dan saya kembalikan kepada Ibu Koordinator kita, yaitu Ibu Atanasia Pujiasuda TST, untuk menyampaikan sepatah dua kata pada pagi ini. Saya persilakan Ibu Atanasia. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Praise God. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Dan pertama saya ucapkan terima kasih buat hamba kita yang luar biasa, Bapak Pastor John Sarbunan MA, yang sudah memimpin ibadah pagi ini dengan luar biasa, dengan firman selalu baru untuk kita, yang selalu memotivasi kita. Terima kasih panjang buat Pastor, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terima kasih buat Opa Oma yang ada di Jerman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat istirahat. Tuhan memberi kesehatan. Terima kasih Bu Atanasia. Sama-sama Oma. Tetap semangat saya melihat Oma. Amin. Oma. Ya. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan, Bapak Lukas, Bapak Samuel, dan juga Ibu Andri Martika. Terima kasih sudah melayani Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat Bapak Frans Angki sudah hadir ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati usaha Bapak, kesehatan Bapak, dan juga keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Ibu Fang Fang Lai, Ibu Wace, terima kasih sudah hadir. Ibu Fang Fang sudah hadir. Ibu Melawati, Ibu J, DJ, mereka Ibu kita, DJ semuanya di Tuhan. Ya, kami persilakan Bapak Pastor Jackson. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Tuhan Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, biarlah segala lutut bertelukan, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, mari yang percaya semua angkat suaramu dan bersama katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Hosana bagi Yesus Tuhan. Amin. Oh, Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan. Tuhan, terima kasih. Berkati kebaktian pagi ini, Ibu Atanasia dan tim yang sudah melayani. Tuhan, kami doakan rencana pertemuan di pagi hari ini, acara pertemuan Tuhan sertai Pak Lukas, Ibu Atanasia akan bersama-sama dengan teman-teman dalam pertemuan ini. Semuanya yang dibicarakan, semuanya sepakat, satu hati, semua mencapai tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, berikan kekuatan perlindungan bagi Pak Lukas, Ibu Atanasia sepanjang hari ini. Berkati ya Tuhan, Mas Samuel bersama neneknya, ibunya, Tuhan sembuhkan tantenya Ibu Fenty dalam nama Yesus.
Berkati orang tua terkasih Ibu Rosalin, waktu malam sementara akan beristirahat bersama Pak Bruri, berikan kekuatan perlindungan Tuhan sempurna atas semua anak mantu cucunya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Frans Angki, juga dalam perlindungan penyertaan Tuhan, semua kesehatannya, bersama istrinya Ibu Delvi, Tuhan akan pulihkan, kami percaya anak mantu cucu di mana saja mereka berada, Tuhan sertai, lancarkan semua pekerjaan usaha mereka, Tuhan buat bertumbuh, bertambah, Tuhan buat sukses, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk anak Jason, Jamadia, Tuhan berikan dia hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kedua orang tuanya. Dalam nama Yesus, cukupi semua yang mereka butuhkan. Rencana Pak Frans Angki pun ingin berlayar dalam sebuah perusahaan pelayaran. Tuhan, Engkau yang menunjukkan yang terbaik, semua kesehatannya kami percaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Demikian juga Engkau memberkati Bu Wace, Pak Kim Sun, Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini, dan berikan kesembuhan mujizat bagi Pak Kim Sun, Tuhan berikan kekuatan bagi Bu Wace untuk tetap sabar, setia, oh Tuhan melayani Pak Kim Sun dengan penuh kasih sayangnya. Berkati semua anak mantu cucunya, di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan mencukupi semuanya, lancarkan semua usahanya, tambahkan berkat-berkat yang berlimpah. Berkati juga Bu Fang Panglai, kami percaya Tuhan berikan dia kekuatan sampai selama-lamanya, kesehatannya, kemenangan Kau pakai dia menjadi berkat kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamatkan saudara-saudara keluarga besarnya dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati Ibu Andri Marantika juga yang sedang bertugas, Tuhan sertai dia di dalam dia bertugas. Biarlah Tuhan berikan kekuatan perlindungan Tuhan sempurna dan selamatkan anak mantu cucunya. Kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga pun diselamatkan. Pakai Bu Andri menjadi berkat kesaksian di tempat kerjanya. Terima kasih, berkati semua yang hadir pagi ini, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga Your Miracle, Gereja CLCC, anak-anak Cindy, Johan, James, berkati mereka semua juga hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk ibadah nanti siang, ibadah doa mujizat, 1 jam, benar-benar kuasa mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan ibadah nanti malam pun, Bu Yeti dan tim akan melayani, disertai perjamuan kudus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin. Amin, amin, amin ya. Oke, Tuhan berkati Pak Frans Angki, Pak Tanasya, Bu Rosalin, Bu Fang Panglai, Bu Andre, Bu Wace, ya. Pak Frans, berkati semuanya Pak Lukas, Tuhan berkati Mas Samuel. Terima kasih. Sama-sama Bu Wace, salam buat anak-anak, buat Pak Kim Sun. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua ya. Selamat hari Minggu. Bu Andre. Selamat beraktivitas. Semangat ya. Pak Frans Angki, semangat Pak Frans Angki. Pak Frans, semangat Pak Frans. Pak Lukas, mukanya kok cerah sekali pagi-pagi ini. Ya, karena Pak Frans Angki hadir, jadi dia mukanya Pak cerah. John, terima kasih Sama-sama. semuanya. Selamat berkati Bu Andri. Ya, bye. Ya. God bless you all. God bless you all. Ya. Selamat beraktivitas. Mas Samuel, Tuhan berkati ya. Salam buat ibumu, Mas Samuel ya. Buat Nenek juga, buat Pak Darwin dan istri ya, buat Ibu Fenty ya. God bless you. Bye bye. Sayonara. Bye. Lekker slapen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Bye. Bye.